Baik, pada hari ini hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi 4 akan menyelenggarakan sidang akhir magister ya atas nama kandidat Anindita ya. Nah, sebelum kita mulai dan kita buka sidang ini, saya perlu menanyakan kesiapan saudara kandidat. Apakah sudah siap untuk sidang hari ini? Ya, siap. Baik, berdasarkan sudah siap, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim sidang dibuka dan resmi. Saya persilakan saudara kandidat untuk mempresentasikan hasil risetnya. Maaf, ini diri atau duduk? Duduk saja. Duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Atwar, Bu Ira selaku pembimbing, lalu Prof. Eni, Pak Hadi dan Bu Dia selaku penguji, dan Pak Edwin selaku ketua sidang. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait subkultur humor mencela diri di TikTok. Studi ini dilakukan secara etnografi virtual dan berfokus pada kategori isu, pola komunikasi, dan konstruksi identitas virtual. Jadi sebelumnya sedikit terkait subkultur di TikTok. Seperti dilihat di sini, yang misalkan ini jadi ada pink, ada kuning, ada ungu. Itu ceritanya video-video di TikTok dengan kategori-kategori yang beda. Misalkan yang pink dari kategori edukasi, kemudian yang biru kesehatan, dan yang ungu misalkan mencela diri. Kemudian dari algoritma TikTok ini dibagikan lagi dan akhirnya menjadi subkultur masing-masing di sini. Jadi subkultur itu terbentuk thanks to algoritma, dan algoritma sendiri itu personalized di setiap orang. Jadi dan itu berdasarkan waktu tayang. Jadi orang paling banyak menghabiskan waktu di jenis konten seperti apa, dan paling banyak like dan komentar di konten yang seperti apa begitu. Ini salah satu contoh TikTok humor mencela diri. Jadi ini contohnya, misalkan dia ngomong that moment ketika ada yang nyoba ngehina kamu, terus jadi ngomongnya jelek lu gitu, ada yang nyoba ngehina dia jelek gitu, terus dia kayak mau marah, tapi dia bilang kalau dia udah tahu. Jadi di sini di konteks ini dia bilang kalau dia tuh udah tahu, jadi dia mencela diri dia kalau dia udah tahu kalau dia tuh jelek begitu. Ini contohnya. Nah, metode yang digunakan tadi etnografi virtual, dan lapangan observasinya yaitu For You page TikTok. For You page TikTok itu halaman timeline, jadi yang di paling depan. Dan bedanya TikTok dibandingkan yang lain, misalkan Facebook dan segala macam, kalau TikTok tuh langsung tampilannya jadi langsung benar-benar video doang gitu, jadi nggak lihat ada teks-teks tambahan segala macam, jadi benar-benar fokus. Dan biasanya langsung diarahin ke For You page-nya, dimana di For You page-nya itu dimana ada algoritmanya, jadi benar-benar fokus di situ. Terus, nah ini jadwalnya, Prama itu masuki subkultur dari 1 Maret sampai 31 Oktober 2020. Jadi di sini di tahap ini partisipasi aktif, jadi maksudnya kayak upload video dan segala macam. Ini untuk tahu apa aja variabel yang perlu dipertimbangkan di saat nanti. Kemudian conditioning, ini conditioning maksudnya dari For You page-nya. Jadi For You page-nya itu dikondisiin supaya cuma iya, oh ya maaf. Jadi For You page-nya dikondisikan supaya isinya cuma humor-humor mencela diri, konten-konten seperti itu yang ada dari orang Indonesia juga. Selanjutnya tahap observasi utamanya itu selama 6 bulan dari 1 Oktober sampai 31 Maret gitu. Nah, dari masa observasi itu setiap hari itu dikumpulin tautan video yang ya maaf. Oh iya. Dikumpulkan tautan video. Awalnya tuh terkumpul 1000 tautan video, tapi akhirnya cuma 786 yang di coding karena endingnya ada banyak yang akhirnya nge-private videonya atau nge-delete videonya karena lumayan kadang kontennya ada yang sensitif atau bagaimana, dan akhirnya mereka menyesal dan akhirnya nge-delete gitu. Akhirnya cuma dipakai nge-delete. Akhirnya 700. Dan kemudian selain itu juga pakai 1563 komentar, lalu 40 profil pengguna, ada setengah pembuat konten dan setengah dari audiens. Selanjutnya terkait kategori isu yang Prama. Yang Prama itu ini yang paling sering ditemukan di subkultur ini, yaitu terkait hubungan romantis. Jadi Prama terkait kelemahan pribadi, seperti misalkan mereka merasa jelek dan sebagainya, dan itu membuat mereka jadi nggak pede dalam hubungan romantis. Atau enggak teknologi foster behavior, maksudnya seperti misalkan mereka nge-stuck di Instagram, pokoknya Instagram tuh membuat mereka jadi ada masalah di hubungan romantis mereka. Selain itu, nah dan ini yang paling sering ditemukan itu terkait perbedaan agama. Dan uniknya juga kalau di luar negeri itu perbedaan agama ini nggak pernah ditemukan, at least sejauh observasi saya nggak pernah ditemukan. Tapi kalau di Indonesia justru ini paling banyak ditemukan gitu. Selanjutnya terkait kebiasaan sehari-hari. Jadi ada kebiasaan tidur buruk, kemudian kebosanan, ingatan buruk, dan kemudian terdistraksi. Nah, kalau ingatan buruk sama terdistraksi itu biasanya berkaitan gitu. Jadi misalkan mereka mau ke kamar mandi, mau mandi, tapi mereka ke distract, jadinya akhirnya mereka lupa sebenarnya mereka udah sampoan atau apa gitu. Itu salah satu kebiasaan sehari-hari gitu.
Terus selanjutnya penampilan fisik ini utamanya terkait insecurity dan kesadaran atas kurangnya menariknya penampilan diri mereka. Jadi yang seperti contoh yang video yang tadi itu. Selanjutnya terkait kondisi kejiwaan, ini misalkan kecemasan, terus mood swing, pergantian suasana hati, terus kelelahan, sama masking. Yang dimaksud sama masking, kayak mereka suka mereka cerita kalau mereka tuh orang-orang bilang mereka kayak selalu bahagia dan sebagainya, tapi mereka bilang kalau mereka tuh sebenarnya kayak skizofrenia atau sebagainya begitu. Jadi itu masking maksudnya. Itu ditangkap dalam subkultur ini juga. Selanjutnya ada cerita memalukan. Di sini tindakan memalukan. Jadi misalkan kayak di video itu dia bilang dia lagi tengah-tengah halu jadi artis K-pop, lagi nari-nari di kamar, terus tiba-tiba ada mamanya masuk ngetawain gitu. Itu kan sesuatu yang memalukan. Sama kurangnya wawasan di masa lalu itu misalkan kayak salah satunya contohnya kayak istilah Netflix and chill itu kan sebenarnya di luar negeri udah udah mudah dipahami, tapi di sini pahamnya Netflix and chill tuh kayak ya udah chill aja beneran begitu. Jadi karena ya segitu, jadi itu memalukan bagi mereka. Dan sebenarnya di tema ini, cerita memalukan ini, yang paling sering itu terkait bagaimana mereka tuh mereka dulunya suka jelek-jelekin TikTok, tapi sekarang mereka malah jadi pembuat konten aktif di TikTok begitu. Padahal dulu suka jelekin. Selanjutnya terkait pertemanan, ini yang paling banyak tuh terkait kebutuhan atas sense of belonging ini. Kayak contoh di video ini, ketika gue pengen diajak tapi pasti nolak, tapi tetap pengen diajak gitu. Jadi dia sebenarnya bukan benar-benar pengen diajak nongkrong, tapi dia cuma sekedar pengen dirasa dianggap gitu sama temennya. Terus usaha mempertahankan temanan dan halangan ada dibicarakan di subkultur ini. Selanjutnya kondisi ekonomi, ini utamanya terkait kebiasaan menghemat uang dan kebiasaan belanja. Misalkan di sini, jadi orang di sini juga paling banyak pembuat konten itu paling sering ngatain karena mereka tuh suka lebih utamain ongkirnya free segala macam gitu, padahal biayanya lebih banyak gitu, endingnya lebih banyak, tapi karena itu jadi mereka ngatain. Selanjutnya terkait kehidupan akademik, ini ada kebutuhan motivasi, distraksi, kurangnya kemampuan akademis, sama pergumulan pribadi. Jadi kalau untuk distraksi, seperti contoh video itu kayak dia kalau di kelas intinya kayak gitu, kayak lagi perhatiin, tapi sebenarnya pikiran dia sebenarnya lagi di mana-mana. Jadi dia mencela diri karena dia seperti itu. Selanjutnya terkait kalau kurangnya kemampuan akademis itu misalkan kayak nilai mereka yang jelek, mereka ngatain nilai mereka gitu. Selanjutnya keluarga. Jadi ini tema-tema umumnya tekanan dari keluarga, konflik rumah tangga, terus terkait strict parents yang mereka punya, jadi pengalaman mereka yang jadi mencela gitu. Terus toxic parents juga. Ini salah satu contoh videonya. Jadi kayak ini di sini dia lagi seneng-seneng nih, lagi mood pengen bersih-bersih, tapi pas disuruh sama emaknya dia justru jadi nggak mood gitu. Dan ini juga cukup sering ditemukan skenario yang sama ini di luar negeri juga sebenarnya banyak sekali ditemukan gitu. Nah jadi intinya secara keseluruhan TikTok tuh memperbolehkan meme dengan format video. Jadi selama ini meme humor mencela diri juga udah ada, tapi selama ini formatnya picture, tapi karena ada TikTok jadi boleh dalam format video. Selanjutnya tanggapan positif audiens mendorong perkembangan subkultur. Jadi dan karena mereka dapat tanggapan positif, akhirnya pembuat konten merasa jadi pengen ke-encourage lagi untuk membuat yang lebih banyak lagi, dan sehingga kategori isunya juga jadi lebih banyak lagi. Selanjutnya algoritma TikTok mendukung banyaknya kategori isu. Ini seperti yang tadi. Jadi karena orang-orang langsung masuk ke subkultur tertentu, akhirnya karena subkulturnya jadi bisa berkembang, akhirnya jadi banyak kategori isu. Selanjutnya TikTok memperbolehkan terkumpulnya isu-isu di satu subkultur. Kalau ini terkait seperti bagaimana misalkan untuk penelitian ini, jadinya karena udah isu-isu itu terkumpul di satu subkultur, akhirnya kita jadi bisa ngambil isu-isu ini gitu dari subkultur ini. Selanjutnya, nah ini sebenarnya jadi bukan cuma kontribusi dari TikTok, tapi sifat dari humor mencela diri ini sendiri. Karena jadi dia bisa mendukung pengungkapan isu-isu sensitif karena sifat dari humor mencela diri ini. Dibandingkan kalau dia sekedar ngomong kalau dia ada masalah ini itu, tapi nggak sambil mencela diri, kan jadinya agak memalukan mungkin buat dia. Jadi kalau ini dengan humor mencela diri, dia jadi bisa mengungkapkan isu-isu yang dia pergumulan yang dia hadapi. Selanjutnya terkait pola komunikasi. Yang pertama bentuk interaksinya. Yang pertama tuh komentar dari audiens terkait video, jadi komentar langsung dari audiens. Kemudian balasan dari pembuat konten kepada audiens yang tadi. Selanjutnya balasan dari audiens ke audiens lain, atau tidak mencantumkan komentar sama sekali, tapi mereka tetap berinteraksi dengan memberikan misalkan like begitu. Jadi tetap mendukung itunya berkembangnya subkultur. Selanjutnya pola komentar yang pertama itu beresonansi dengan video. Ini bahasa yang termasuk paling sering ditemukan itu terkait relate banget gitu. Dan biasanya tuh relate atau kayak nggak usah nyindir. Ini sering banget ditemukan di subkultur ini, di video-video dari pembuat konten yang beda gitu. Dan untuk pola komentar beresonansi dengan video ini
Yang pertama tuh mereka bisa bilang mereka sekedar setuju atau kayak sekedar tolong relate banget, atau enggak mereka bisa kayak nambah mention teman mereka. Jadi biasanya teman yang mereka sering curhatin gitu, terus kayak mereka antara nyindir diri atau nyindir teman mereka. Kemudian mereka atau enggak mereka nambahin pengalaman pribadi mereka gitu. Jadi mereka ikut mencela diri melalui komentarnya secara cara nambahin lagi gitu, nambahin komentar. Selanjutnya, kalau tidak beresonansi dengan video, kurang lebih seperti ini aja, atau enggak dia ngasih argumen kenapa berbeda dengan saya yang baru masuk kuliah tidur. Selanjutnya, bentuk interaksinya pertanyaan atau permintaan. Kalau pertanyaan biasanya cuma kayak gini aja, kayak dia nanya cara lihat Spotify orang lain gimana, atau permintaan. Nah, ini kalau ini request biasanya. Jadi kayak dia kan lagi videonya ini, kamu terlalu shalom untuk aku yang assalamualaikum. Terus ada orang yang minta versi Buddha dan Islam dong, jadi orang ini minta supaya pembuat konten ini buat versi itu begitu, supaya bisa di-share ulang gitu sama mereka. Terakhir ini komentar lainnya. Jadi, nah kalau di sini paling banyak tuh bahasa yang dipakai tuh FYP. FYP itu jadi kalau di TikTok setiap kali ada orang yang FYP biasanya dikasih tahu kayak lagi FYP nih FYP, soalnya FYP itu sesuatu yang spesial gitu, soalnya nggak banyak orang kadang ngepost tapi nggak masuk ke FYP sama sekali atau sebagainya macam gitu. Atau enggak kayak komplimen doang begitu. Jadi dalam secara keseluruhan, jadi interaksi di subkultur ini mempertahankan nilai positif terhadap humor mencela diri karena mereka terus berinteraksi. Kemudian agar diterima dalam subkultur, identitas virtual dikonstruksi menurut observasi terhadap anggota subkultur lain. Jadi misalkan untuk audiens, ini kan saat ini audiens kan pada pakai foto acak, foto binatang atau segala macam. Tapi misalkan nanti di masa depan audiens itu semuanya pakai misalkan foto asli atau nama asli segala macam, pastinya nanti audiens juga akan menyesuaikan yang lain, soalnya supaya bisa dapat tanggapan dari anggota subkultur lainnya. Sekian presentasi saya, terima kasih. Apa yang ada kita paparkan di dalam tesis ini masih dominan pada paparan hasil. Nah, coba nanti pertajam lagi pada pembahasan ya, dengan memanfaatkan kajian pustaka sebagai pisau analisisnya gitu. Dari situlah nanti nilai tesis ini akan tepat. Itu yang pertama ya. Kemudian juga dari sisi teknis, ya saya temukan masih banyak sih kesalahan penulisan. Lalu kemudian juga ini saya nggak tahu ya apakah ini menjadi standar baru ini dengan seperti ini. Karena biasanya naskah tidak begini ya, naskah dijilid dalam bentuk yang lain dengan cover kuning dan sebagainya. Bisa jadi standar baru ya. Nggak, mungkin kita juga perlu memperhatikan ya pedoman dari penulisan tesis itu seperti apa. Termasuk ya, ini teknis tapi cukup mengganggu. Ya nanti bisa diperbaiki ya. Termasuk misalnya dalam penulisan halaman, masa daftar pustaka menjadi halamannya halaman kemana? Padahal harusnya kelanjutannya aja. Nggak tahu ini apa kesalahan ini yang saya sih. Makanya harusnya kalau simpulan dasar itu diakhiri di halaman 101, kata pertanyaan 102 dan seterusnya ya. Oh, saya ngikutin format. Format ya? Nggak tahu formatnya berubah lagi. Rasa-rasanya sistem saya berubah sejak tahun 2004. Ya, rasa-rasanya tidak seperti itu. Rasa-rasanya ya. Sama deskripsi apa ya, pedoman dunia seperti itu. Oke, itu ya. Ada kami kita ya. Kalau dicatat ya. Nah, tadi yang ada amati ada 1000 berapa itu? 786. Dari 1000 sekian jadi iya, jadi 786. Itu dalam kurun waktu berapa pekan, berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan. Ya banyak sih hal yang menarik sampai kemudian Anda bisa melahirkan kategori isu. Anda bagaimana tuh memetakannya? Jadi masing-masing video di kategorin, jadi semuanya awalnya dideskripsiin dulu, jadi ini terkait apa, ya, kemudian dideskripsikan dulu, terus bahasa yang formal. Ada lagi sidang loh. Jadi awalnya masing-masing tautan dibuka ulang, kemudian dideskripsikan. Dari situ nanti baru di coding masing-masing jadi kategori apa ya, lebih sempit aja. Ada gitu dari aplikasi? Enggak, langsung dari sheet aja. Kemudian ada lihat secara manual aja gitu. Iya. Lahirkan ada 10 isu kategori gitu kan ya, dari sekian banyak itu. Oke, nggak masalah sih, karena itu ya wilayahnya Anda dan itu mudah-mudahan itu yang benar-benar muncul ya, dari mulai romantis sampai dengan kemudian
keluarga. Kita tidak menemukan yang lain-lainnya ya. Kalau untuk kurun waktu ini cuma ketemunya itu 9 kategori itu. 9 kategori ya. Oke. Nah, pada dasarnya apa sih yang melatar belakangi mereka gitu ya, yang kemudian melakukan humor mencela diri? Apa sih yang diharap dari ini? Ada gali nggak itu? Sebenarnya bukan bagian dari ini, tapi pas masuk ke subkultur saya coba pahami juga terkait itu. Dan mungkin mereka mau untuk membuka diri itu terkait pertama mungkin untuk profil mereka juga, untuk naikin followers mereka juga, peramanya itu awalnya itu. Cuma at the same time mereka juga sekalian mengumumkan permasalahan mereka, apalagi kan saat menemukan orang lain yang relate sama masalah mereka, itu pasti juga akan membantu mereka secara emosional juga gitu. Iya, sayang banget ya. Dalam ini kan dalam bayangan saya, walaupun ini sangat subjektif ya, tapi dalam bayangan saya ketika seseorang itu menampilkan humor, terlebih lagi mencela diri, biasanya ada hal-hal yang ingin mereka gambarkan tentang kondisi sosial atau fenomena sosial yang ada pada saat itu, yang ketika kemudian kalau dipaparkan, diekspresikan secara langsung, secara terbuka, tidak dalam konteks humor, itu kemudian bisa saja dianggap sebagai kritik yang berbahaya gitu. Nah, kalau melihat dari kategori isu yang di sini, saya hampir tidak melihat ya ada isu-isu yang dalam tanda petik, yang sensitif, yang katakanlah pada saat itu sudah tren ya. Jadi biasanya terkait dengan pemerintah, terkait dengan politik dan sebagainya gitu. Ternyata ini lebih pada kondisi sehari-hari tentang ya yang kalau menurut saya hampir tidak ada gunanya gitu, selain kemudian hanya mempermalukan diri sendiri gitu. Padahal ini adalah media yang terbaik misalnya, yang bisa untuk diekspresikan untuk menggambarkan situasi yang ada, fenomena yang ada. Nah, saya tidak tahu nih apakah Anda yang kurang cermat di dalam menemukan isu-isu ini, atau yang memang kategori 6 bulan itu tidak ada fenomena yang istimewa, sehingga kemudian orang yang lebih banyak kemudian berekspresi tentang dirinya, tentang kesehariannya yang notabene kemudian mencela diri, mempermalukan diri dalam tanda petik gitu kan, untuk membangun misalnya popularitasnya dan sebagainya. Kira-kira apa yang ada di dalam pemikiran Anindita sebagai peneliti, bahwa mereka kok tidak menampilkan humor-humor yang terkait dengan sesuatu yang kalau menurut saya jauh lebih bermanfaat ketika mengkritisi tentang fenomena sosial yang ada. Apa itu kira-kira yang ada dalam pikiran Anindita? Kalau dari konteks humor mencela diri sendiri, kalau mungkin karena mediumnya TikTok juga, jadi dan orang-orangnya pembuat kontennya itu lebih ke anak muda, dan mereka lebih fokusnya terkait yang isu-isu seperti itu, yang isu-isu sehari-harian mereka begitu. Jadi emang mereka nggak menggunakan humor mencela diri ini ya bukan untuk mengkritik, bukan terkait sosial begitu. Ya, saya sedih juga sih. Anak muda kita masa seperti ini. Tapi sepertinya di subkultur ini aja, Pak. Ya, makanya sebenarnya apa sih manfaat yang paling utama dari riset yang kita lakukan ini gitu kan ya? Karena riset itu dilakukan sebagai upaya untuk memecahkan sesuatu. Ada sebuah masalah itu coba dikaji, dan kemudian hasilnya seperti apa, lalu menjadi model yang bagaimana, menjadi sebuah solusi. Kalau kayak gini kan ya walaupun sah-sah aja sih ya, sah-sah aja, orang boleh melakukan riset apapun gitu kan ya. Tapi biasanya kalau riset-riset yang basisnya adalah konten analisis, ini kan sebenarnya kan analisis isi kan gitu. Nah, ada dua hal yang kalau menurut saya ya, yang selama ini saya pahami. Sesuatu ketika menarik untuk dikaji itu sesuatu yang kontroversi gitu. Ada kontroversi di dalamnya gitu. Ini ada apa ini? Film ini, narasi ini, naskah ini, kita boleh kaji, termasuk TikTok gitu, misalnya. Yang kedua, ada sesuatu yang fenomenal gitu. Sesuatu yang luar biasa, begitu fenomenalnya sehingga tentunya jadi menarik. Nah, kalau ini gitu kan ya, relatif ya pasti ada gunanya. Kalau boleh, tidak kita tahu bahwa anak muda kita sekarang seperti itu. Oke. Kalau
Jadi itu kalau dari metode ini enaknya dapetin dari video-video ini kita bisa tahu masalah-masalah kayak misalkan yang nggak bakal mereka ungkapin, misalkan kita pakai metode wawancara atau misalkan kuesioner, apalagi saat wawancara kan biasa tahu identitasnya soalnya kan. Jadi misalkan untuk hal-hal khususnya untuk terkait kondisi kejiwaan juga, maksudnya kan itu bukan sesuatu yang biasa orang open terkait itu begitu. Atau enggak misalkan kalau saat ini sih waktu itu pas pengambilan data itu saat COVID juga. Jadi misalkan di kategori kehidupan akademik mereka juga ngomong juga terkait bagaimana selama COVID itu sebenarnya mereka kayak nggak belajar apa-apa segala macam. Itu kan suatu hal yang bisa didapatkan melalui subkultur ini. Jadi isu-isu yang terkait yang dalam-dalam seperti itu Pak mungkin. Oke. Bisa saya pahami lah, itu kan memang akhirnya yang muncul ya apa yang mereka ekspresikan ya. Iya. Juga menurut saya agak kenapa ya isu-isu yang sensitif tidak mencuat misalnya. Padahal itu adalah media yang terbaik, cara yang terbaik untuk media. Cara yang terbaik untuk kita bisa mengekspresikan ya sesuatu yang sensitif, humor gitu. Terlebih lagi humornya tidak akan menyinggung orang lain karena kita mencela diri kita sendiri gitu. Seolah diri kita yang seperti itu gitu ya, itu hal yang sangat bagus banget gitu. Ada nggak subkulturnya lagi, subkultur mencela orang ada. Iya, banyak. Nah ini kan subkultur yang mencela diri kan ya. Itu momen yang paling bagus untuk kemudian kita berekspresi dalam membentangkan fenomena sosial yang ada, terutama yang sensitif. Baik, saya kira itu saja. Pimpinan sidang, terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Dan catat tadi. Terima kasih kepada ketua sidang, juga kepada tim pembimbing. Selamat ya Anin kita. Makasih, Bu. Saya juga tahu Anda dari S1 ini sudah sangat bersyukuran setahu saya ya. Ini riset Anda ya, saya tahu dia dari S1. Jadi saya tahu sebetulnya kapasitas Anda sebagaimana. Tapi mungkin kan kelamaan kali ya. Saya sudah beberapa kali juga dibantu oleh Anda bekerja, dan Anda termasuk orang yang aktif ya, aktif sekali ya. Pertama saya sebelum konsultasi saya ingin mengingatkan Anda beberapa hal ya. Pertama saya heran kalau di dalam terutama di metodologi ya, ini yang menurut saya agak lemah. Ini yang metodologi itu apa, metode itu apa? Metodologi. Karena bab Anda itu judulnya metode, terus subbabnya judulnya metodologi. Maaf Bu. Sebetulnya yang mana yang lebih besar antara metodologi dengan metode? Oh, yang metodologinya yang etnografi virtual Bu. Oh, apa sih artinya metodologi? Ini sepemahaman saya aja ya, Anda bisa cek. Pemahaman saya kalau metodologi itu di dalamnya juga ada bagaimana perspektif metodenya. Kalau metode itu sudah lebih operasional. Operasional ya. Jadi menurut saya sih kalau etnografi itu sudah pendekatan, atau juga sudah ada yang menyebut pendekatan, ada yang menyebut dengan metode. Tapi kalau metodologi itu biasanya nanti ada paradigma di sana ya. Karena logis di sana ilmu, logos ya. Jadi dia tidak bicara hal yang operasional saja, tapi juga hal yang filosofis. Makanya kalau dilibatnya metodologi biasanya di dalamnya diawali dari paradigma. Oh, ya. Saya bahas paradigma sih. Tapi di 3.2-nya. Ya, kan struktur logika itu kan membuat tulisan ilmiah yang pertama sekali harus diperhatikan itu adalah struktur ya. Struktur logikanya harus sistematis ya. Jadi seharusnya menurut saya metodologi sebagai diubah. Dari sana kan sebelum ke metode ada paradigma dulu. Langsung metode. Ya. Jadi metode dari sini juga metode penelitian etnografi juga tidak telah dijelaskan ya. Kenapa sih penelitian ini kemudian memerlukan etnografi virtual? Apa ciri-ciri etnografi virtual? Sehingga itu ya nanti saya kasih. Tapi ini struktur dulu ya. Ada unit analisis data, tapi nggak ada teknik pengumpulan data dan teknik analisis data juga nggak ada. Di tahapan penelitian. Ya beda itu tahapan penelitian. Kalau tahapan penelitian itu kan menjelaskan prosedur risetnya, tapi teknik pengumpulan data yang Anda gunakan apa dan bagaimana Anda melakukan analisis itu harusnya menjadi subbab yang harus ada ya. Di hasil juga Anda terlalu menurut saya ini kayak konsep-konsep teoritis hubungan romantis. Ya. Saya nggak tahu bentuk interaksi ini gimana. Jadi itu kayak kondisi ekonomi, saya nggak tahu ini tuh bicara apa. Kalau sebaiknya nanti diperbaiki, kalau di hasil itu sudah dikontekskan dengan riset Anda. Ya, misalnya bentuk interhubungan romantis dalam apa? Dalam konteks ini konteks apa? Riset Anda. Yang Anda maksud hubungan romantis kan bukan penjelasan konsep kan? Oh, konsep. Hubungan romantis misalnya.
Hubungan romantis apa? Hubungan romantis di mana? Dalam mana? Dalam apa? Dalam riset Anda ini Anda temukan, Anda bicara hubungan romantis apa sih? Hubungan romantis dalam kultur apa sih? Humor mencela diri. Jadi ada konteksnya. Ya, kalau ini semua Oh iya Bu. bentuk interaksi, ya, kehidupan akademik. Ini kehidupan akademik bisa bicara kehidupan akademik di mana saja. Iya. Padahal kalau tadi harus spesifik ya, tidak bicara kehidupan akademik di tempat yang sendiri. Yaitu ya, jadi harus dikontekstualisasikan ya judul-judulnya juga. Terus terakhir saya ingin tanya, apa yang kamu pahami dengan subculture? Subculture. Pengertian subculture itu apa? Sehingga humor mencela diri itu kamu sebut dengan subculture. Budaya apa anak budaya gitu. Kalau budaya, dia melekat pada siapa? Maka ada anggotanya. Nah, jadi kalau kita bicara subculture harus jelas dulu kelompoknya. Oh iya anggotanya. Jadi bicara subculture misalnya kelompok punk itu subculture, tapi ada kelompoknya. Oh iya. Jadi kajian subculture biasanya akan mencari kelompoknya yang dianalisis itu kelompok. Oh iya. Makanya memang biasanya pakai etnografi. Tapi kalau ini subculture itu lebih pada isunya. Padahal bukan. Kalau yang namanya subculture itu bicara bagaimana. Jadi subculture itu bagaimana sekelompok anggota budaya membangun budaya yang berbeda dengan budaya masyarakatnya yang lebih besar. Seperti tadi kelompok punk membangun komunitas sendiri berbeda dengan komunitas masyarakat yang bukan punk. Dia membangun subculture sendiri. Ya banyak di Indonesia ini subculture itu dia sekelompok orang yang membangun budaya sendiri yang berbeda dengan budaya masyarakat dia. Itu subculture. Jadi jelas komunitasnya. Ini yang menurut saya pertama yang miss di kamu ketika kamu mendefinisikan subculture. Ya, coba kamu baca buku-buku karena saya sering soalnya saya kajian saya kan dulu kalau studies ya, jadi saya banyak membahas subculture. Nah biasanya subculture itu bicaranya komunitasnya. Memang mereka mengekspresikannya dalam berbagai bentuk, biasanya ya seni, ya, penampilan, tapi dia jelas mereka karena yang mereka tampilkan itu mereka meresis culture-nya. Jadi kayak kelompok punk itu meresis culture yang mereka anggap mainstream dan juga mapan. Mereka nggak suka dengan kemapanan, maka mereka membangun culture lain yang menurut mereka menentang kemapanan. Makanya kalau di luar negeri itu subculture punk itu mereka menolak keluarga, menolak hubungan-hubungan yang permanen dan sebagainya. Mereka membangun nilai-nilai budaya sendiri. Nah ini yang menurut saya tadi agak bingung subculture, tapi kok kelompoknya nggak ada. Kalau yang namanya TikTok itu bukan komunitas, tapi kita sebutnya realitas virtual. Itu masyarakat sendiri, masyarakat saja itu secara umum. Dan mereka punya budaya-budaya tadi digital culture. Ya, di TikTok itu digital culture, mungkin digital culture TikTok, tapi dia tidak merupakan subculture. TikTok itu tidak subculture-nya Instagram, tidak, ya mereka sendiri-sendiri saja. Jadi itu yang kalau ini dibilang subculture, saya nggak ngerti subculture dari culture yang mana, gitu ya. Dan komunitas ini sebetulnya berbeda dengan komunitas yang mana, gitu. Kalau ini kan bukan membedakan, kamu hanya memilih isunya saja kan. Mereka tidak membangun nilai-nilai baru dalam komunitasnya. Yang lain-lain sih sama, cuma masalah mereka cuma kamu memilih isunya tentang humor, mencela diri. Tapi mereka bukan sebuah subculture yang meresis culture tertentu yang menurut mereka meresis culture utama. Makanya dia di subculture itu meresis budaya yang makannya. Itu jadi mungkin kamu harus mungkin tadinya saya kira subculture soalnya dia kan kalau mereka bagian ini kan fokusnya lebih ke anak muda yang ditangkap gaming, jadi bagian dari youth culture. Tapi jadi mereka meresis nilai-nilai yang lain dengan itu mencela diri. Makanya saya tanya, kamu ngerti nggak pengertian subculture? Itu masalahnya. Karena itu pengertian yang sudah mapan dalam kajian cultural studies. Kalau itu mah, jadi Anda hanya melihat bagaimana anak muda. Itu mah kan itu mah fokus riset kamu saja. Karena anak muda itu tidak membangun kelompok, tidak membangun sebuah identitas budaya baru.
Kalau kamu ini hanya melihat dan kamu memilih, karena yang namanya mencela diri sendiri itu bukan hanya anak muda, banyak orang tua, ibu-ibu yang suka mencela dirinya sendiri. Itu humor mencela diri itu pada semua generasi. Saya pakai pasti ada. Kebetulan saja kamu memilihnya di anak muda, tapi bukan berarti kalau anak muda itu berarti punya nilai-nilai humor mencela diri yang enggak gitu. Jadi komunitasnya budaya yang dibangun itu enggak begitu. Kalau saya lebih mempertajam. Jadi saran saya sih jangan disebut culture, ya. Jadi mungkin ya perilaku atau humor mencela diri kalangan anak muda di TikTok. Ya itu hanya pemilihan saja, pemilihan isu. Anda meneliti humor yang mencela diri di kalangan remaja, gitu. Jadi humor mencela diri di kalangan remaja TikTok, gitu. Jadi Anda hanya membatasi itu. Karena itu perlu kejelasan sehingga orang juga paham kajian Anda. Nah, kamu melakukan observasi, tapi kamu ingin menghasilkan konstruksi identitas. Konstruksi identitas itu kan adanya di mana? Anda tahu konstruksi identitas saya dari mana? Kualitatif, wawancara. Karena konstruksi identitas itu adanya adalah dalam diri kita. Saya sedang mengkonstruksi identitas saya. Karena saya juga pernah melakukan riset di medsos, melihat bagaimana mereka mengkonstruksi identitas mereka. Jadi saya harus tahu kenapa mereka membuat seperti itu. Jadi mungkin juga menurut saya nggak ada salahnya kalau kita ingin melakukan konstruksi identitas, ya memang wawancara. Kemudian kategori isu saya sepakat, saya sebenarnya agak luar biasa sih. Tapi saya percaya Anda melakukan karena saya tahu Anda ya. Kalau saya nggak tahu Anda pasti saya nggak percaya. Fair ya. 786 tahun tadi itu kerjaan berat gitu ya. Dan saya tahu kalau Anda mengatakan Anda melakukannya, saya sangat percaya. Tapi barangkali nanti ini akan menjadi data yang menarik sendiri di ini kan ya. Dan mungkin kalau mau mungkin karena saya kan percaya karena saya tahu Anda. Tapi kan kalau percaya belum tentu. Jadi artinya Anda menurut saya harus membuat dalam metode pengumpulan data, Anda harus betul-betul menjelaskan bagaimana caranya atau pada saat analisis bagaimana caranya Anda melakukan analisis 786 itu. Berapa lama waktu yang Anda habiskan supaya orang percaya. Ya, kalau saya percaya itu, karena saya tahu kamu, tapi kan yang baca tulisan kamu nanti nggak semua percaya kamu. Jadi kamu harus menjelaskan itu. Karena buat saya itu luar biasa ya, kategorisasi dan sebagainya. Dan itu kalau bisa turun dari 786 itu perlahan ya. Jadi pertama kamu melakukan list pada 786 ini, Anda punya listnya ya di sini? Ada. Di belakang ya? 786 itu? Saya masukinnya sampel cuma berapa, terus saya taruh link untuk full. Ya, tapi di link itu ada? Ada semua ya? Ya, makanya saya percaya Anda bekerja dengan sangat baik ya. Jadi dari 76 itu sebenarnya jangan dibilang Anda bilang tadi apa? Dari 76 itu ada yang dihapus. Ada yang dihapus. Dari 786 itu Anda cara mengambil kemudian menganalisisnya dengan bagaimana? Di deskripsiin dulu masing-masing. Kemudian baru turun-turun terus, jadi semakin spesifik. Yang dianalisis di sini, yang dimuat di sini berapa? Semuanya? Enggak, kalau nggak mungkin 786. Iya. Untuk contohnya. Contohnya ada kategorisasi nggak? Iya, yang tema-tema itu, Bu. Gini, yang ini saran saya kategorisasi ini harus ditentukan. Jadi misalnya hubungan romantis itu kategorisasi dari 786 itu berapa? Jadi orang tahu ujungnya bisa dapat cuma 5 kategori misalnya. Jadi kamu membagi dari 786 ini terbagi dari berapa kategori. Mahasiswa saya ada melakukan, misalnya dia punya imbang dari 1350 bahasa berita, akhirnya dia hanya menganalisis 4 berita. Tapi dia menurunkannya perlahan-lahan melalui kategori-kategori yang semakin lama semakin besar. Pertama banyak sekali dikasih kategori kecil gabung lagi, akhirnya dia dapat 6 kategori kategori berita. Itu yang menurut saya proses itu harus ada. Jadi bagaimana kemudian ini menjadi sekian berita ya gitu. Itu ya kemudian saya ingin tertarik juga dengan yang tadi dikatakan Pak Hadi. Kira-kira apa sih yang menarik dari penelitian kamu ini? Kamu penting kontribusinya buat kita. Menurut saya subkultur humor mencela diri ini justru berpotensi. Subkultur ya. Maaf. Humor mencela di TikTok ya. Menurut saya dari video-video humor mencela diri di TikTok ini berpotensi untuk mendapatkan isu-isu yang nggak bisa kita dapatkan dengan cara biasa, misalkan dengan wawancara dan segala macam. Tapi kalau ini kan kita nggak
misalkan khususnya yang sensitif, misalkan yang seperti ini begitu. Maksudnya kan nggak banyak orang bisa terbuka kalau mereka emang pengen bunuh diri atau segala macam itu. Jadi tapi dengan adanya video humor mencela diri dan strategi humor mencela diri ini, mereka jadi bisa mengungkapkan dan kita jadi bisa dapat juga isu-isunya apa yang sedang mereka alami. Apakah itu hanya di humor mencela diri? Ini mungkin harus memang karena ini etnografi ya, harus lebih peka juga kepada masalah-masalah budayanya. Karena humor mencela diri ini harusnya ada akar budaya yang saya lihat di sini belum tidak dilihat. Jadi justru perkembangan humor itu sendiri, sejarah humor itu sendiri bisa menjadi konteks kajian kamu dalam konteks etnografis. Dan ini menarik bahwa sekarang muncul dalam media digital. Jadi genre yang sudah ada dalam blog, dalam ini sekarang ada dalam media digital. Gitu. Itu mungkin dari saya ya. Itu saja, saya sih mengucapkan selamat karena sudah bekerja sangat luar biasa. Cuma tolong saja, sayang sekali kalau nanti laporannya kurang mantap gitu ya. Dengan potensinya ya Bu ya. Iya, jadi tolong tadi semua subjudul itu dikontekskan sesuai dengan riset kamu. Apa sih dalam hubungan ini kamu bicara apa? Kenapa isu ini mudah menarik dikategorisasikan? Pasti ada alasannya. Makasih. Terima kasih pimpinan sidang. Saya bertanya, apa karena ini pembimbingnya Bu Ira tentang TikTok terus di video itu kan? Dia udah datang dengan tema TikTok ke saya. Justru kalau tema itu kita berikan Siapa yang mau? Ya berarti maksud saya begini bahwa kalau sampai dikenal sama Bu Eni itu adalah luar biasa. Biasanya kan mungkin Bu Eni malah kenal kalau nggak punya kekhasan gitu. Kalau istimewa. Ya, istimewa. Berarti kan kalau dikenalnya Bu Eni berarti pintar ngeliat dunia itu. Oh, kan merendai itu katanya. Memang pintar. Luar biasa ya, karena kalau tadi Pak Hadi bilang kenapa peneliti ini kok kayaknya diajak ya remeh-remeh gitu ya, mencela diri buat apa sih diteliti gitu ya. Saya mah justru melihatnya lain, tapi dari tadi saya berpikir ya, sampai tadi dari pertanyaan ini sampai 786 itu ya kontennya, ada masalah sampai bisa sampai segitu lama enggak atau gimana? Dan itu pekerjaan luar biasa. Gimana? Mungkin Bu yang bilang kalau bukan kamu sih nggak percaya. Iya, karena Bu yang bilang percaya, tapi sebentar, saya mah. Makanya saya bilang, coba gimana? Ada masalah. Ada masalah. Gak ada masalah sih sebenarnya selama 6 bulan, jadi setiap hari buka selama 30 sampai 45 menit observasi itu. Jadi setiap ada dapat dikumpulin setiap sesuai kategori. Tiap ini kan udah lama banget ya. Iya. Saya ingat banget. Kelamaan nulisnya Bu. Kelamaan nulisnya atau kelamaan nyari? Enggak sih, enggak. Nulisnya. Ini dari tahu karena tadi sampai ke 786 videonya, komentarnya 1.500. Berarti kan satu-satu klik itunya. Iya, 6 bulan ini. Iya, 6 bulan. Sendiri? Tapi Sendiri? iya, sendiri. Nggak ada tim? Enggak. Mungkin sih. Iya, jadi saya luar biasa gitu ya, sampai urusan mencela diri juga dikumpulkan video gitu. Ada yang menarik, apa menariknya? Bahasa Indonesia. Menariknya apa? Ya, Bahasa Indonesia. Menariknya apa? Menurut aku yang menarik karena menurut saya yang menarik karena biasa kalau di TikTok itu dipakainya untuk lebih yang kayak nari atau enggak muji kayak apresiasi diri sendiri, misalkan habis menang apa, sementara tiba-tiba di sini ada jenis-jenis konten humor mencela diri di sini, jadi ada baru yang menarik itu sih menurut saya. Iya. Ini humor mencela diri ada nggak efeknya sama yang bikin konten? Kalau pengalaman pribadi mungkin jadi kadang agak keikut negatifnya juga sih, maksudnya kan itu mau nggak mau soalnya kan mencela diri pastinya jadi keinget hal-hal yang negatif terkait diri sendiri, pergumulan sendiri, tapi at the same time juga menurut saya jadi sadar kalau saya itu punya permasalahan ini dan itu gitu. Jadi Terima kasih Pak Edwin sebagai pimpinan sidang. Salam sama saya untuk Ketua Pembimbing Bapak Profesor Atwar Bajari, juga terima kasih kepada para penguji Profesor Eni, Pak Hadi dan juga Bu Diah ya. Baik, bisa tadi pertanyaan-pertanyaannya sangat tajam ya sebenarnya ya. Saya melihat yang pertama dari Pak Hadi, ini saya setuju Pak Hadi, jadi Dita ini orangnya kreatif, sehingga saya berkali-kali Dita lihat format tesis,
Jadi ini sudah hasil beberapa kali memperbaiki. Makanya tadi Pak Hadi sampaikan. Ciri seniman begitu. Ya, gitu lah Pak. Ya betul. Saya setuju Pak. Tapi tadi alasannya biasanya begini. Saya pernah lihat tuh yang seperti ini ada. Nah, mungkin PR-nya memang bukan hanya untuk S2 ya Pak. Jadi semua prodi mungkin kita kalau Mankom itu terakhir kita punya format tahun 2022 ya Bu. Nah mungkin yang di prodi lain juga bisa ada format yang terbaru Bu, karena beberapa mahasiswa itu masih ini di perpustakaan kok saya melihat ada format yang seperti ini. Nah itu teman-temannya di belakang mengganggu kayak kalau ya udah tuh saya lihat tuh ya gampang takluk ya. Nah yang berikutnya adalah manfaat penelitian. Saya juga setuju ini nampaknya diajukan oleh ketiga penguji ya, Pak Hadi, Bu Eni dan juga Pak Budiah ya. Sebenarnya jawaban yang di-expect oleh penguji dan saya mungkin bukan tentang metodenya. Karena kalau metode yang kita lakukan sebenarnya masih banyak juga celahnya tadi yang seperti disampaikan oleh para penguji. Tapi misalnya ya tadi banyak orang tidak tahu yang selama ini mungkin apalagi tidak mengakses TikTok, tidak yang paham tentang TikTok adalah kita yang meneliti dan kemudian memang terjun di TikToknya langsung gitu ya. Jadi kita biasanya tes mereka. Oh bikin konten ini nggak laku. Sekalinya misalnya mencela diri laku, maka kan di sosial media memang seperti itu. Kalau ada satu konten yang rame, terus kamu membuat konten seperti itu, berarti kan karena. Tapi Ra, ini kalau dalam humor tradisi mencela diri itu sudah lama. Sejarah humor itu salah satu jenis humor itu memang mencela diri. Iya. Jadi bukan sebagai sebuah penyakit kalau menurut saya ya, bukan sebagai sesuatu hal yang khas TikTok, tidak. Dalam tradisi humor memang itu sangat genre sendiri, sangat jangan kalau untuk orang yang belajar humor itu genre yang mungkin dipelajari juga. Kalau kita lihat apa yang komedian namanya kalau itu harus komikus itu kan memang begitu memang itu justru dipelajari barangkali. Jadi itu memang bukan sesuatu yang buruk dan bukan sesuatu yang aneh, tapi itu memang adalah tradisi dari humor. Yang buruk mencela orang ya Bu? Iya, mencela orang nggak boleh. Kalau mencela diri sendiri mah kan ada ketawaan nggak apa-apa. Contoh. Jadi itu saya pikir itu tradisi humor. Itu genre humor sendiri. Jadi mungkin dipelajari kalau kita sekolah tentang itu. Iya. Atau mungkin komikus ya. Nah, komikus. Iya, komikus ya. iya. Iya. Mereka tuh saya sering dengar tuh kan paling banyak memang yang genrenya mencela diri. Iya. Yang paling asik itu. Ini tadi aman ya nggak akan menjadikan. Dan paling spesifik, menarik karena masing-masing orang kan pengalamannya beda-beda. Oke. Humor mencela diri itu sudah menjadi genre tersendiri di dalam humor. Nah, biasanya itu selain memang hanya sekedar humor biasa, tetapi juga kerap dipakai untuk kemudian mengekspresikan kondisi-kondisi atau fenomena-fenomena sosial yang sensitif. Nah, oke. Yang sensitif. Iya. Kalau itu dipaparkan apa adanya berbahaya, tapi ketika dia kemudian ditujukan pada dirinya sendiri, nggak ada berbahayanya gitu. Walaupun mengorbankan diri, nah itu biasa di dalam humor seperti itu. Jadi bisa saja isinya dari sosial, tapi dia mementingkan dirinya sendiri. Nah itu yang saya lihat dari sebelah isu, kategori isu ya, itu tidak saya temukan gitu. Betul. Tapi tidak salah. Mungkin itulah yang ada gitu kan ya, hanya memang agak aneh aja. Betul, Pak. Dari 780 video tidak satu pun yang membahas misalnya isu-isu yang untuk lingkungan sosialnya. Nah, kalau tadi Anindita mengatakan itu pada situasi COVID, justru pada situasi itu banyak sekali polemik-polemik yang ada, terutama misalnya di dalam penanganan gitu kan, pencegahan COVID yang antara pemerintah dengan aktivis dengan ini, itu kontroversinya besar gitu. Mana yang benar kok itu kita tidak tahu ya. Tapi itu biasanya akan sangat bagus diekspresikan dalam humor mencela diri karena tidak ada resiko. Betul. Itu ya. Iya. Dapat ya arahnya gimana ya? Mencela diri dalam konteks kampungnya sendiri. Yang tadi Bu Ani bilang komik itu dapat karena dia pasti sedang membahas isu-isu sosial. Misalnya kesenjangan biasanya, kesenjangan ekonomi, menggambarkan bagaimana dia yang miskin terus terkaget dengan orang yang sangat kaya, gitu kan sebenarnya dia bicara tentang kesenjangan sosial. Ya betul. Nah itu menarik tadi kenapa bisa begitu? Tadi sudah dibahas juga oleh Bu Eni Pak Budiah karena kurang dalam ya Anindita membahas. Jadi Anindita cari referensi tentang humor, nanti akan dapat yang genre yang disampaikan oleh Bu Eni, humor mencela diri, dan itu akan jadi bahan bahasan gitu. Oh ternyata sekarang Gen Z temanya ini dan tidak satupun ditemukan misalnya, ya kan benar-benar sudah dilihat kan per video dan tidak ada yang tentang isu sosial yang sensitif gitu ya. Itu itu temuan jadinya karena selama ini biasanya mencela diri salah satunya adalah digunakan untuk membahas isu sensitif.
Begitu kalau dari saya, luar itu saya sangat mengapresiasi Bu. Saya juga sama, jadi melihat pekerjaannya di awal benar dia sanggup gitu. Karena dia mengatakan sanggup ya oke ya. Jadi hasil meneliti seperti ini dan dikerjakan sendiri, insya Allah dikerjakan sendiri ya Bu, nampaknya nampak. Oke, itu saja kalau dari saya kembalikan kepada Pak Edwin sebagai Ketua Sidang. Kita selamat ya, terima kasih Pak Hadi, Bu Eni, Bu Dia atas komentarnya yang sangat bernas ya untuk menyempurnakan naskah ini. Ketika pertama kali kita datang, saya sebenarnya senang menerima judul naskah ini dengan harapan Tipikom ini riset-riset pertemuan antara kualitatif dengan dunia virtual itu makin banyak, karena kan membutuhkan terobosan baru. Karena memang dunia sekarang kan caranya era digital, era virtual, yang membutuhkan pendekatan-pendekatan yang berbeda, yang tidak cukup hanya menggunakan pendekatan pasif gitu. Menyebut etnografi saja mungkin tidak cukup untuk dunia virtual, Anda menyebut dengan etnografi virtual. Tapi pada perjalanannya ternyata tidak semulus yang saya harapkan gitu. Antara antara harapan dan keinginan tidak. Ya, saya tahu Anda repot ya, mengurus keluarga dia itu urus satu. Saya pikir kamu belum nikah. Belum. Cuma saya yang tahu. Oh, tahu juga. Iya. Apa serius bos, serius. Jadi di ini memang ada urusan yang sulit untuk fokus nulis lebih banyak. Tapi dengan demikian, saya kira naskah ini cukup baik lah untuk singkat, nulis terlihat. Pertama tawaran metodologi yang memang mungkin belum banyak dipakai. Kedua mungkin juga objek penelitiannya yang memang sangat sangat dinamis gitu ya. Bicara TikTok kan sebagai media landscape surprising kan banyak agak susah gitu untuk menerapkan metode mana yang cocok gitu, sangat susah. Saya yakin Bu Ira aja sebagai TikToker belum tahu metodologi riset apa yang bisa digunakan untuk memberikan kebutuhan gitu. Tawaran etnografi kan lebih banyak pada ruang Facebook, pada ruang Twitter seperti yang dikerjakan misalnya kan itu lebih masif. Beda dengan TikTok yang lebih banyak main di ruang visual gitu. Bahkan relasi antar teks dengan gambar itu di TikTok kan lebih dinamis beda dengan Twitter gitu. Twitter kan teks saja. Saya mengekspor sekian juta komentar, gampang aja sih. Pakai ekspor komen atau survei riset.com misalnya kan gampang aja. Atau sentimen analitik kan gampang aja. Nah ini memang objeknya itu agak sulit untuk di mining kalau dalam riset data mining itu. Sehingga saya juga bisik, oh ini manual ya, saya baru sadar itu Anda mengklasifikasinya secara manual. Padahal ada software yang lain yang bisa digunakan. Nah soal komentar-komentar tadi, saya sangat setuju misalnya subculture humor itu memang menerapkan kriteria suku itu memang susah ya, harus ada kriteria. Walaupun kata Mira di TikTok juga ada sih pengklasifikasian kategori pengguna misalnya. Cuma kan masih sangat harus berhati-hati menggunakannya. Nanti mungkin judulnya nanti saya perbaiki. Kemudian mencela diri, apakah itu jenis humor yang sudah sangat populer atau ya memang mencela diri itu kan kalau di kalangan para humoris itu humor paling gampang. Pelaku humor bukan pelaku ya, pegiat humor, pegiat humor paling elementer itu biasanya mencela diri sendiri dulu. Wah. Pegiat humor. Ya, saya masih ingat lawakannya Bagio dan kawan-kawannya nanti Kerry dulu. Dia tuh paling gampang untuk menertawakan kebodohan diri sendiri dengan mimik selima. Makanya mencela diri sendiri itu termasuk paling elementer untuk membangun tertawa. Ya saya setuju kalau itu ditelusuri dengan pendekatan humor. Kemudian soal apakah ini konsep diri atau konstruksi identitas, ya ini debat-debat juga sih. Apakah mereka mengkonstruksi diri sendiri atau membangun sebuah identitas kelompok atau membangun identitas yang lain. Ini perlu ditelusuri juga nanti konten karena harus berhati-hati ini konsep identitas atau konsep diri tergantung apa yang dia omongkan gitu kan. Kalau konsep diri kan orientasinya pada diri sendiri, kalau identitas kan lebih agak lebar gitu. Saya misalnya Anda mungkin bisa membedahnya dengan dulu single self Nicolay. Saking penasarannya saya tuh nanya temannya gitu, si Dita kemana? Nggak tahu Pak, katanya hilang, tapi dia nggak tahu saya nanya temennya gitu. Sampai saya nggak mau perhatikan aja, saya perhatikan aja. Usaha ini patut diapresiasi, tapi ya setidaknya mungkin nanti disempurnakan. Saya kira semangat lah untuk Anda ya,
selamat itu, walaupun dengan Sempurnakannya dalam disertasi ya Pak? Iya, amin. Yuk. mudah-mudahan S3-nya lanjut ya, saya doakan. Jangan kehilangan Udah lelah. Saya lelah sudah lihat 105. Saya juga lelah. Aduh Pak Profesor Pak Benten. Bukan, saya video gimana cara melotot ini? Enggak, ini datanya potensi Pak untuk menjadi jurnalis kampus. Iya benar. Ya, itu rahasia kami itu. Karena Saya mengusulkan Pak ikutan. karena memang beberapa konstruksi kategorinya masuk gitu. Baik, kandidat dari Anindita, Anda sudah selesai ya. Baik para penguji dan penguji. Sekarang mungkin the moment of truth. Ini sudah masuk di saya, Pak Pemimpin. Kita langsung bacakan saja. Izin. Ya, kita bacakan langsung saja. Kita siap ya, kita langsung bacakan saja. Udah nilainya sudah masuk sebelum pemimpin. Selesai pemimpin masuk ke Oke, software Dengan memperhatikan penelitian dan mengikuti proses pengujian, kami memperoleh kesimpulan bahwa saudari kandidat Anindita Widyastuti dengan NPM 21012020052 Anda dinyatakan lulus.